Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Febrianti. Saya dari kelas PAI 4E ingin mereview ulang Q&A yang pernah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kebetulan materi yang saya dapatkan yaitu tentang sholat sunnah rawatib, qobliyah, dan ba'diyah. Saya mendapatkan 3 pertanyaan dari kelas lain. Langsung saja, yang pertama ini ada, jelaskan kenapa tidak ada ba'diyah subuh. Pertanyaan dari Zahira Hasna kelas B. Sebenarnya selain subuh, ada juga sholat sunnah ba'diyah asar yang dilarang oleh Rasulullah. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah pernah bersabda secara langsung akan hal ini, yang berbunyi, La sholata ba'da subhi hatta tarata fil syamsu, wa la sholata ba'da al-asri hatta taghriba syamsu. Nah, yang artinya, tidak ada sholat setelah sholat subuh hingga matahari meninggi, dan tidak ada sholat setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Nah, mengapa Rasulullah melarang hal ini? Karena posisi matahari saat terbit dan terbenam ini di antara 2 tanduk setan. Nah, namun kalau misalkan kita melakukan sholat yang tertinggal, sholat wajib yang tertinggal, misalnya kita ketiduran sampai jam 5 sore, nah, tapi kita belum melakukan sholat asar, nah ini diperbolehkan untuk melakukannya karena sifatnya wajib. Ataupun sholat sunnah seperti sholat jenazah. Nah, kita tidak tahu ajal seseorang kapan dan di mana, jadi diperbolehkan karena ada suatu alasannya. Tetapi kalau misalkan sholat ba'diyah itu tidak dilarang oleh Rasulullah. Nah, jadi jangan sampai kita sangat antusias dalam melakukan sunnah, tapi kita juga lupa akan larangan pada waktu-waktu tertentu. Nah, baik, lanjut saja ke materi yang kedua. Yaitu pertanyaan kedua ini ada, bagaimana kalau kita mau sholat sunnah qobliyah tetapi sudah keburu mulai sholat berjamaah. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah tidak apa-apa langsung sholat wajib? Sudah jelas ya, kalau menurut saya ini ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan kita sudah tidak keburu untuk melakukan sholat sunnah qobliyah, ya kita langsung sholat wajib gitu. Jadi tidak harus melakukan sholat sunnahnya terlebih dahulu. Nah, yang salahnya mungkin kita melakukan sholat sunnah tapi tidak melakukan sholat wajib. Nah, ini mungkin salah. Dalam hadis juga dijelaskan, jika telah dikumandangkan iqamat, maka tidak ada lagi sholat selain sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi hal ini juga sudah sangat jelas bahwa kalau misalkan iqamat sudah dikumandangkan, berarti tidak ada lagi sholat selain sholat wajib tersebut. Nah, tapi kalau kasusnya seperti ini, misalnya kita sedang melakukan sholat sunnah qobliyah, tetapi di pertengahan iqamat ini dikumandangkan. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, ada beberapa fatwa ulama berpendapat dalam hal ini. Yang pertama, sholat ini diputuskan. Jadi kalau misalkan kita sudah mendapat 1 rakaat, nah kemudian kita mendengarkan iqamat yang dikumandangkan, nah itu kita akan memutuskan sholat ya. Jadi setelah 1 rakaat kita mengakhirinya dengan salam. Nah, kemudian ini ada pendapat yang kedua. Jadi tetap diteruskan sholatnya sampai selesai. Jadi sholat sunnah qobliyah ini kita harus teruskan sampai selesai, tetapi dengan cepat dan tetap tumakninah. Mungkin kondisi kasus seperti ini kalau misalnya kita sudah mendapat 2 rakaat, tetapi kita belum melakukan tahiyat, kita belum melakukan sujud, kita belum melakukan yang lainnya, nah itu boleh dilakukan sampai akhir, sampai salam, tapi dengan cepat dan tetap tumakninah. Jadi untuk menjawab pertanyaannya sudah jelas sih sebenarnya. Jadi tidak apa-apa kalau tidak melakukan sholat sunnah qobliyah tersebut. Karena dari arti sunnahnya ini, karena dalam artian sunnahnya ini pun sudah jelas gitu, sunnah. Jadi arti sunnah ini kalau misalkan dikerjakan mendapat pahala, dan kalau misalkan tidak dikerjakan ya tidak berdosa. Nah, itu sudah sangat jelas untuk menjawab pertanyaan. Jadi tidak apa-apa kalau langsung sholat wajib kalau waktunya sudah tidak keburu untuk melakukan sholat sunnah tersebut. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir. Di sini ada pertanyaan, apakah sholat sunnah qobliyah hanya dilakukan di masjid atau bisa di tempat lain? Nah, kita membahas secara umum lagi. Secara umum, sholat sunnah ini lebih dianjurkan dilakukan di rumah. Nah, berdasarkan hadis riwayat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda yang berbunyi, Inna abdul sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Yang artinya, sesungguhnya sholat seseorang yang paling afdol adalah sholat yang dilakukan di rumah kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari. Nah,
di sini kita melihat masih secara langsung. Nah, tapi kalau misalkan kita melakukan sholat qobliyahnya di rumah, berarti kita tidak akan mendapatkan saf terdepan. Nah, dalam sholat berjamaah gitu, kita melakukan sholat qobliyah di rumah nih, terus kita lanjut berangkat ke masjid. Nah, itu kita tidak akan mendapatkan saf terdepan. Nah, makanya hal ini dipertimbangkan. Yang pertama, keutamaan orang yang melakukan sholat sunnah di rumah ini terkait dengan amal sunnah. Nah, kemudian yang kedua, keutamaan orang yang mendapatkan saf terdepan itu merupakan amalan wajib. Nah, dari kedua pendapat ini sudah jelas dapat disimpulkan bahwa lebih baik mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Jadi kita harus mendapatkan saf terdepan karena mendapatkan amalan wajib gitu. Nah, dalam mendapatkan saf terdepan ini juga dalam hadis juga dijelaskan ya, yang berbunyi walau ya'lamuna ma fis safil muqaddami lastahamu, yang artinya andai mereka tahu keutamaan saf terdepan, mereka akan berundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi untuk mendapatkan saf terdepan ini sangat banyak memiliki keutamaan. Dalam hal ini makanya sholat sunnah qobliyah ini harus dilakukan di masjid untuk mendapatkan saf terdepan, karena keutamaannya lebih tinggi itu dibanding melakukan sholat sunnahnya di rumah. Seperti itu. Sekiranya sudah cukup, saya akan akhiri video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.